Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya lanjutkan pokok bahasan dari minggu sebelumnya. Kali ini masuk ke karakter tentang good governance menurut UNDP. Jadi UNDP ini lebih kepada tujuan, lebih kepada perwujudan good governance yang komprehensif. Ada 9. Kalau 9 poin ini bisa dipenuhi semua, maka akan mampu memberikan pelayanan publik yang baik. Dan kalau 9 ini terpenuhi semua, sudah menunjukkan sebuah indikator yang komprehensif juga, yang boleh dikatakan bahwa tata kelola pemerintahannya bagus. Yang pertama yaitu partisipasi, atau participation, melibatkan masyarakat. Sebuah kondisi tata kelola pemerintahan yang baik apabila kebijakannya itu melibatkan masyarakat. Tentu saja sesuai dengan porsi masyarakat itu. Kalau sudah seperti itu, maka nanti akan bisa dikatakan bahwa pelayanannya juga akan bagus. Kemudian yang kedua adalah rule of law, yaitu kerangka hukum yang adil. Yang ketiga tentang transparansi. Transparansi ini adalah sebuah keterbukaan di mana masyarakat itu memperoleh kebebasan dalam mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Jadi jangan sampai informasi itu hanya diberikan kepada golongan tertentu. Jangan sampai hanya bisa diakses oleh orang tertentu. Itu kalau sampai terjadi, maka tidak good governance lagi, tapi bad, jelek, bad governance. Yang nomor 4 yaitu responsiveness. Cepat dan tanggap melayani publik yang lebih luas. Jadi dalam pelayanan publik itu harus cepat, harus tanggap. Misalnya, pada institusi, pada lembaga yang langsung memberikan pelayanan publik itu, janganlah menunda-nunda. Janganlah yang seharusnya cepat dibuat lama. Tidak boleh. Janganlah yang seharusnya mudah dibuat seolah-olah menjadi sulit. Janganlah yang seharusnya itu tidak perlu bertele-tele harus dibuat bertele-tele. Nah, ini tidak boleh. Kalau ingin memberikan pelayanan yang baik, maka harus ada aspek responsiveness. Yang kelima adalah equity. Equity ini sebenarnya adalah kesamaan, yaitu kesempatan yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan. Nah, tata kelola pemerintahan yang baik harus begitu. Tidak boleh pemerintah itu hanya menganak-emaskan pada golongan tertentu misalnya. Atau pada orang yang berafiliasi pada partai tertentu, tidak boleh. Atau karena pemimpinnya dari daerah A yang diutamakan fasilitasnya, yang diutamakan kesejahteraannya adalah masyarakat yang berada di daerah A. Ini tidak boleh. Itu equity. Yang keenam adalah efisiensi dan effectiveness. Kita sering mendengar kata efisiensi dan efektivitas. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah pengelolaan sumber daya publik itu harus dilakukan secara berdaya guna. Efisien itu berdaya guna. Kemudian harus juga berhasil guna, efektif. Ya. Itu adalah ciri dari good governance diantaranya yang sebenarnya itu paling penting itu. Yang nomor 7
accountability atau pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas. Jadi aktivitas dari tata kelola pemerintahan itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ke-8 adalah strategi vision. Jadi tata kelola penyelenggara pemerintahan itu dalam memberikan pelayanan publik harus mengarah kepada visi. Visinya apa sih? Visi itu pasti ideal, pasti bagus. Dan itu tidak boleh hanya menjadi lambang visi. Harus dikonkretkan. Dalam bentuk apa? Penyelenggaraan pemerintahan. Wujudnya apa? Ya pelayanan. Begitu. Yang nomor 9 adalah consensus orientation. Yaitu berorientasi kepentingan harus memiliki visi jauh ke depan. Ya, ini terkait tadi dengan nomor sebelumnya. Jadi harus ada strategi vision dan consensus orientation. Itu hampir sama. Nah, dari 9 itu sebenarnya kalau tata kelola pemerintahan yang baik itu sudah memenuhi angka 3, angka 8, dan angka 7, itu sudah bagus. Selanjutnya saya ingin untuk menjelaskan tentang bagaimana good governance itu bisa diwujudkan. Maka diperlukan beberapa hal. Yang pertama yaitu diperlukan reformasi lanjutan, yaitu sistem pengelolaan keuangan pemerintah yang meliputi. Nah, ini adalah good governance yang di aspek perekonomian. Yang pertama adalah sistem pembiayaan. Kemudian yang kedua adalah sistem penganggaran, yang ketiga adalah sistem akuntansi, yang keempat adalah sistem pemeriksaan, yang kelima adalah sistem manajemen keuangan. Yang kelimanya itu harus mendasarkan konsep value for money, yaitu adanya efisiensi dan efektif. Kemudian untuk terciptanya itu semua, maka harus ada transparansi dan public accountability. Harus ada keterbukaan dan pertanggungjawaban publik. Ya kalau tata kelola pemerintahan di bidang ekonomi tidak memenuhi 5 itu belum bagus tata kelolanya. Maka harus memenuhi 5 hal itu. Sistem pembiayaannya bagaimana? Itu harus diwujudkan dengan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang sistem pembiayaan. Kemudian sistem penganggarannya bagaimana? Nah, sistem penganggarannya di negara kita kalau di daerah sudah menggunakan mekanisme APBD. Kalau untuk pusat sudah menggunakan mekanisme APBN. Kemudian sistem akuntansinya bagaimana? Ya, di pemerintahan itu sudah menggunakan sistem akuntansi accrual yang tidak sama dengan sistem akuntansi di perusahaan. Untuk apa? Untuk supaya lebih transparan dan lebih akuntabel. Kemudian sistem pemeriksaannya bagaimana? Dilakukan audit oleh siapa? BPK, BPKP, itu contohnya. Kemudian sistem manajemen keuangannya seperti apa? Nah, dari nomor 1 sampai dengan nomor 5 sebenarnya sudah diatur dengan perangkat hukum yang sangat jelas. Termasuk sistem pembiayaan itu juga. Persoalannya adalah apakah aturan itu dilaksanakan dengan konsisten atau tidak. Kalau dilaksanakan dengan konsisten, maka tidak ada yang namanya korupsi. Nyatanya masih ada, berarti tidak konsisten seperti itu. Nah, dimensi-dimensi good governance ada 3, yaitu ada domain pemerintah, domain swasta, dan domain masyarakat. Jadi ada 3 hal yang terkait di situ. Oleh karena itu, selanjutnya nanti bisa kita diskusikan. Untuk pertemuan malam ini saya akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.